ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih enggak itu. Wong nggak tahu kok tanya itu aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya hadisnya ini sahih enggak. Ini kata kiai apa kata nabi? Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Memang. Setelah itu Jubair itu datang ke Medina. Dengerin ya, datang ke mana? Medina. Kemudian dengar Nabi baca Wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu gak ada hotel, gak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat. Baca Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bakhril masjur terus. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud, alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata penciptanya itu tidak nyata. Jadi gak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang itu kan akal gak bisa nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatir, hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'anna masudi qalbi, hati saya ini hancur. Semua teori yang saya bawa untuk melawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab, terus dilihat ini apa, paling pikirannya ini dari kayu apa, terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa, kok kurang keren, kalau di Blitur gimana ya kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang lah pokoknya panjang. Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi, itu yang mandi kan nabinya bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa coba anak-anak beki itu dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi nggak jelas mukjizat-mukjizat seperti itu enggak. Tapi kalau Quran menunggu sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas kampanye di mana-mana. Tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan, tanpa apa? Cukup pakai akal. Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu di kitab saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu emang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai gitu. Terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz karena dengar ada gajinya. Dulu tidak ada seperti itu dah. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak, yayasan sehat, guru gajinya sekian. Yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar karena ada gaji, apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak ya. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sama tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baiknya, namanya profesi ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan ceritain, guru matematika. Muridnya sampai takut ini masuk surga enggak.
Kiai kok nggak ngajarin istighosa atau tahlil, malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal, terus muridnya tanya, ma fa'alallahu bik, kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Ahmadi, bagus, saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan nggak pernah kayak anak beki gini ngaji gini. Malaikat tuh nggak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka, terus iman gitu aja. Malaikat tuh nggak keren kita. Imannya loh. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat, malaikat. Ya enggak, karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada enggak iman? Ya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat, engkau iman ya wajar kan, menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik, tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Mama Muti kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin, terus Mama Muti disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu, istadilla ala wahdaniyati bihadrati malaikati, tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan lihatnya gedung-gedung, paling jadi khayal, terus nikmat lah, Anda ikut punya tapi ikut nikmat. Bro, wah di Jakarta tuh gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini, lo udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini, padahal dia ya tidak dapat orang cantik gitu. Jadi Allah tuh saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini, saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teksnya? Ya malaikat wahai para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasa ila mala nihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun, 2, 3 sampai triliunan, semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Bin nisbait ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1, karena angka lain kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila mala nihayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1, yaitu qul huwallahu ahad.